Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dalam memahami ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, setelah kita berpikir bagaimana memulai ihdinas siratal mustaqim, karena ihdinas siratal mustaqim itu suatu doa dan harapan yang menentukan jalannya hidup kita. Bagaimana kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi karena kita berdoa pada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, maka jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memilih pendekatan dengan memahami dulu salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelompok Al-Asma Al-Husna, yaitu Al-Hadi. Ini menggembirakan, sangat menggembirakan, karena terbukalah wawasan cakrawala apa yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan dua ayat yang saya telah berikan, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 54 dan surah Al-Furqan 31, terbentanglah apa yang menjadi harapan kita, apa yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mari saya ulangi surah Al-Hajj ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliya'lamal ladzina utul ilma, dan supaya mengetahui orang yang mereka diberi ilmu. Ini dalam fi'il mudhari'. Jadi akan, masih akan ya. Ilmu tadi menjelaskan annahul haqqu mir rabbika, bahwasanya Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Karena pada waktu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, ini langsung ya, disampaikan kepada beliau. Fayu'minu bih, maka mereka beriman. Ini semua dalam fi'il mudhari', itu bentuk future tense dari bahasa Arabnya. Fatukhbitalahu qulubuhum, lalu tunduk khusyuk kepadanya hati-hati mereka. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, lahadil ladzina amanu, pemberi petunjuk bagi orang yang beriman,
ke jalan siratal mustaqim, siratim mustaqim, ya. Ini yang itu artinya top, ya. Kalau ada nama Allah gitu, kitabullah gitu ya, Allah yang memberi petunjuk, ya. Disebut nama Allah itu berarti kalimat itu kalimat tinggi nilainya, gitu. Ya, seperti kemarin kita pada waktu belum di dalam penjelasan dalam surah dalam berkenaan dengan kiamat, ya, nanti kita sampaikan. Jadi api, kalau api narun hamiyah, api yang sangat panas, dengan narullah. Nah, jadi lebih tinggi derajat perkataan narullah dibandingkan narun hamiyah, gitu. Di dalam ilmu tafsir gitu. Dan kemudian itu saya duga ini capaian yang paling tinggi, ya, yang kita capai paling tinggi. Artinya Allah akan memberikan jalan, akan mengabulkan, ya, permintaan menjadi orang yang berilmu, ya, di dalam doa kita, ya. Ilmu apa? Ilmu mengenai Al-Quran antara lain, ya. Nah, yang paling bawah, ya, adalah di dalam surah Al-Furqan, di mana termasuk orang yang lalai, ya, yang telalai, yang mahjuro, ya. Memang di dalam Al-Quran, kalau sifatnya, isinya itu merupakan rahmat, ya, merupakan sesuatu yang baik. Itu selalu yang dibicarakan itu Allah langsung. Tapi kalau yang, ya, seperti orang mahjuro, selalu ada aja cara Quran menjelaskan itu, ya, tidak berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara dia menjelaskan di dalam Quran ini kan cerita di dalam surah Al-Furqan ayat 30 ini nanti, ya, nanti di akhir zaman nanti, pada waktu hisab, pada waktu kita mengalami proses di alam akhirat ini. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, umatku, hadzal Qur'anah mahjura, mengabaikan Quran, atau Quran ini diabaikan. Mahjura di situ artinya lepas hati, ya, tidak ada perasaan apapun di dalam ya, kata simpelnya, walaupun Quran itu ada, dibaca ya dibaca, tapi hati kita itu tidak melekat dengan Al-Quran. Itu maksud mahjura itu, ya. Jadi konsekuensinya panjang, ya. Tentu tidak mendengar Al-Quran dengan tekun, tidak berusaha memahami Al-Quran dengan tekun, karena banyak sekali, ya, itu prosesnya panjang sekali. Bayangkan saja ayat Al-Quran yang berawalan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu ada 87. Jadi kita tentu
belajarnya sedikit-sedikit. Ya namanya punya hati, ya, tentu sedikit-sedikit karena prosesnya panjang. Dari kita sejak kecil, sejak zaman kita masih balita mungkin ya. Kalau orang tua kita memberikan perhatian kepada pendidikan kita, sejak kita anak-anak SD, TK sudah belajar Quran. Terus kita belajar di Quran sampai akhir hayat kita, tidak akan selesai, sudah tentu tidak akan selesai. Kalau dibandingkan kita sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ada waktunya. Pada saatnya itu selesai. Jadi ilmu Al-Quran itu sepanjang hidup kita. Jadi ini yang paling jelek. Gitu. Diceritakan seolah semua akan. Nah, Nabi Muhammad SAW akan lapor nanti. Ya. Ada orang yang dipilih berilmu Al-Quran nanti. Ya, dalam proses oleh sebab itu kita merasa bersyukur dengan membedah ihdinas siratal mustaqim, dengan melihat bagaimana itu di sisi Allah. Ya. Dua ayat itu merupakan yang penting. Ya. Ayat yang lain merupakan penjelasan lebih lanjut. Ya. Yang penjelasan lebih lanjut. Mari kita ulang lagi. Ya. Dia Allah itu mempunyai sifat al-hadi, itu memberi petunjuk. Ya, memberi petunjuk, menunjukkan ke hambanya kepada dirinya. Ya. Ya. Hambanya itu dikenalkan. Ya. Inilah aku. Ya. Fa'buduni, beribadahlah padaku. Nah itu. Ya, dikenalkan. Sebab namanya menyembah sesuatu, maka yang disembah itu harus mengenalkan diri. Yang menyembah itu harus mengenalkan diri. Sebagai contoh di dalam surah Toha ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, harus ada semacam itu. Nanti ada suatu cerita di akhirat nanti para makhluk disembah. Ya. Makhluk disembah seperti batu, gunung, segala yang disembah oleh manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang menyembah. Siapa yang menyembah batu dikumpulkan. Siapa yang menyembah gunung dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian ditanya. Kata batu, kata gunung, aku nggak pernah memberi perintah. Gitu. Ya, jadi bertuhan artinya ya, yang disembah itu harus mengatakan dirinya, harus memperlihatkan kebesarannya. Nah, di sini Allah itu mengenalkan dirinya dan menunjukkan jalan kebajikan, amal-amal yang bisa mendekatkan kepadanya. Maka kita di dalam doa, dalam surah Al-Ahqaf 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amalan salihan tarda wa aslili fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anni minal muslimin
sholihin, ya. Minal muslimin, ya. Jadi ya Tuhanku, ya, ilhamkan kepadaku bagaimana aku bisa mensyukuri nikmat yang kau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, padaku, gitu. Dan waslihli fi dzurriyyah wan amalan sholihan tardah, dan ilhamkan juga amal-amalan yang kau ridhoi. Itu permintaan dalam doa tersebut. Jadi kita punya range sekarang, punya range antara mahjuro dengan antara yang lalai dengan fatuh bita, ya, dengan tuh bita, antara yang lalai dengan khusyuk dan tunduk, antara yang lalai dengan Al-Quran, yang khusyuk dan tunduk. Antara itu space yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memberitahu kita, memberi petunjuk kita supaya kita melihat, ya, nur, ya, dengan nur itu sesuatu yang tidak terlihat karena gelap menjadi terang, walaupun ada barangnya di situ, ya. Saya contohkan kemarin, kalau seandainya kita belum mengerti, ya, maka bacaan itu lewat begitu saja. Misalnya qala Rasul Rabbi ini qawmi takhadu hadzal Qur'an mahjura. Nanti Al-Quran itu diabaikan, dilalaikan. Ya sudah, lewat aja. Tapi kalau kita sedikit mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tertanam di dalam jiwa kita bahwa ini merupakan suatu tugas kita. Jangan sampai kita membuat Rasulullah SAW itu, membuat junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW itu sedih, ya. Sedih, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunjukkan kalau memang keadaan kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk tidak sampai demikian, ya, semampu kita, ya. Setidak-tidaknya pada saat kita bertemu dengan Rasulullah SAW, kita bisa memberikan sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, ya, dalam rangka menghindari malunya Rasulullah SAW. Kedua, mengenalkan makrifat kepada Allah, sudah kenal. Sebab ada awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, gitu kan. Jadi, kita akan kenal sampai mengakui rububiyahnya Allah tuh, ya, bagaimana dia memproses, mendidik, mengatur, mengurus, memberi rezeki, ya, sehingga bisa mengantarkan kita pada satu posisi yang membahagiakan. Hidayah itu dua macam. Sebetulnya kalau kita baca Quran, itu sebetulnya hidayah, ya. Semua itu hidayah. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu diakui bahwa dalam surah Asy-Syura 52, sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada yang jalan yang lurus. Itu hidayah. Jadi banyak hidayah yang kita tahu, misalnya
Kita tahu bahwa sembahyang subuh berjamaah di masjid, kemudian mendengarkan tausiah, ya, merupakan zikir yang pahalanya luar biasa, disaksikan oleh para malaikat, kemudian di dirahmati oleh Allah SWT. Hampir semua tahu. Nah, pengetahuan itu hidayah. Tapi hidayah tidak menggerakkan kita. Yang kita harapkan itu tahu, kemudian kita bergerak. Kita bertindak. Ini yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam taufik dan hidayah. Nanti kita lihat bagaimana tipe-tipe hidayah. Jadi supaya jelas jalannya, tidak meraba-raba. Kemudian hidayah kedua yang tidak diberikan kepada siapapun, yaitu hidayah iman, memberi iman dan sebagainya. Itu ada beberapa ayat. Satu, Al-Qasas 56. Al-Qasas 56, ya. Itu bagaimana Rasulullah SAW merasa diberi pengetahuan, ya, bagaimana cintanya kepada pamannya, gitu ya. Dia mengharapkan pamannya itu tentu beriman, tapi Allah berkehendak lain, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang Dia kehendaki dan lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi seolah-olah ada syarat. Ini turunnya ayat ini, Abu Hurairah menjelaskan bahwa ayat berserta atau Basar 13 diturunkan berkenaan dengan Abu Talib ketika mendekati ajalnya. Ya, didatangi Rasulullah SAW. Di sisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan kujadikan argumen di akhirat lah bahwa engkau orang yang beriman. Abu Jahal dan Abdullah mentang, hai Abu Talib, apakah kau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Hal ini terjadi berulang-ulang hingga pada embusan napas yang terakhir. Abu Talib bersaksi tetap pada agama Abdul Muttalib. Rasulullah SAW sedih dan berkata, aku akan terus meminta ampun untukmu, paman, sebelum Allah melarang. Nah, itu. Jadi betapa cintanya kepada paman, tapi untuk memberikan hidayah seperti itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tahu siapa yang memang ingin mendapat petunjuk dan hidayah. Jadi pelajaran yang kita peroleh bahwa di dalam hati kita tanamkan, ya, satu-satunya yang bisa memberi petunjuk yaitu Allah. Satu-satunya yang memberi petunjuk kepada kita Allah. Kalaupun ada guru, ada siapapun, ya hanya mengantar, ya. Itu yang perlu kita tanamkan, ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad, ya, la tahdi,
tidak dapat memberi petunjuk. Man ahbabta, yang engkau sukai, yang engkau cintai, ya. Walakin Allah, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk. Yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena dia tahu siapa yang memang ingin memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita, ya, haus akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sampai pada waktu nanti kita perlihatkan bagaimana rangkaian di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Pertama, siapa yang beriman dan beramal soleh akan diberi hidayah, gitu kan. Kemudian orang yang tadinya diberi hidayah akan ditambah lagi. Nah, itu. Ini yang merupakan ayat-ayat yang kita perlu monitor kepada diri kita. Mungkin sudah banyak dalam prakteknya yang saya seperti contohkan itu kemarin, bahwa kita mungkin sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang tadinya tidak tahajud, jadi sembahyang tahajud kan gitu. Kemudian yang tadi tahajud 3 rakaat, ya 3 rakaat pengen nambah 5, 7, 9, 11. Kemudian ingin lebih lama lagi ayat-ayat ini sebenarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita tidak tahu, oh ayatnya begitu, rupanya ayatnya begitu gitu. Kemudian mungkin timbul perasaan sayang kita kepada sahabat, teman kita yang mungkin tidak sempat belajar Al-Quran, kita datangi, ya, kita dekati, mengajak itu karena perasaan sayang gitu. Bukan apa-apa, hanya perasaan sayang. Keluarga kita semakin kita didik dan sebagainya. Sebagai usaha kita, itu perasaan sayang. Rupanya kita selama ini belum tahu, tapi rupanya terbaca ada ayat di dalam surah Maryam ayat 96, ya, diceritakan bahwa di dalam prosesnya orang beriman dan beramal soleh itu pada satu saat ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya rasa kasih sayang. Tapi bukan kasih sayang umum, ya, naluri sebagai orang tua, itu biasa itu, ya, tidak menjadi itu. Adalah kasih sayang karena adanya tahu misalnya di dalam syariat kita harus mengajak orang dalam rangka wal asri gitu, ya. Jadi ada 4 pilar itu harus kita isi semua, ya. Iman, beramal soleh, saling menasihati dalam hak, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ibarat rapotnya nanti, rapot yang kita terima nanti harus diisi semua komponen-komponen itu, ya. Komponen iman, komponen sholat, komponen amal, komponen dalam saling menasihati dalam hak, dan saling menasihati dalam sabar. Dalam hak itu, saling menasihati dalam hak itu adalah sesuatu yang hak, ya. Itulah suatu segala yang hak, ya. Ya, kalau kita ingat di dalam doa, ya, ada dalam doa kita tahajud itu ada hari kiamat hak, nabi hak, ya, qaulu hak, semua hak-hak yang artinya untuk saling menasihati di dalam hal-hal yang hak itu harus kita pelajari, harus bersemangat untuk mempelajari yang hak itu.
Mari kita lanjutkan. Jadi kemudian ada yang pernah disampaikan, yaitu surah Al-A'raf. Lebih lanjut daripada itu adalah surah Al-A'raf, ya. Ayat 43 ini sudah kita bicarakan di dalam substansi Alhamdulillah, ya. Yaitu yang sering dibaca oleh ulama dalam banyak kesempatan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga, dan sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Itu petunjuk yang khusus, ya. Sehingga diharapkan suatu petunjuk yang mengantarkan kita ke surga. Itu juga merupakan petunjuk yang Allah berikan untuk kita, ya. Jadi jangan harap kita misalnya memperoleh pelajaran dari guru, ya sudah, kalau memperoleh pelajaran dari guru itu sepanjang hidayah yang pertama. Nah, hidayah yang kedua, hidayah yang menggerakkan hati kita sehingga kita melaksanakan dengan baik. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada surga, ke jalan surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau seandainya tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sampai ke surga. Itu yang menuju. Jadi petunjuk ke arah surga itu merupakan sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh, yang mempunyai hak seperti itu. Kemudian petunjuk apa lagi? Di dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah 213, ya, dalam 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang telah mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Banyak, ya, di dalam hidup kita itu banyak sekali perbedaan pendapat, silang pendapat, gitu, ya. Nah, itu juga merupakan hak Allah di dalam memberikan petunjuk, ya. Seperti saya kemukakan tadi, betul-betul kita mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar juga, ya, kita melatih diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zizni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Ya, jangan ada harapan yang berlebihan terhadap guru kita, terhadap ulama kita, ya. Kita tetap mengharapkan tambahan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari guru kita, bukan dari ustaz kita. Ya, itu hanya sebagai pengantar,
ya. Itu hidayah yang satu, hidayah yang pertama. Maka kita mengharapkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 213 ya. Karena perbedaan-perbedaan itu kita ini sudah pernah dibahas di dalam konteks alhamdulillah ya. Dalam alhamdulillah itu salah satu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah sudah memutuskan perselisihan-perselisihan kita terhadap terutama orang-orang di luar Islam ya. Sehingga setelah Allah memutuskan kita mengucapkan alhamdulillah ya. Nah, itu merupakan pesan kepada kita sekalian di dunia ini betul-betul memilih suatu keyakinan, sesuatu yang kita kerjakan menjadi amal adalah betul-betul sesuatu yang diyakini bahwa itu benar. Artinya pesannya seperti itu. Sebab kalau kita pikir mengapa itu dipesankan ya, bahwa nanti di akhirat nanti umat Islam yang masuk surga itu akan mengucapkan alhamdulillah ya, Tuhan sudah memutuskan segala perselisihan itu dengan hak. Berarti itu bagi kita di dunia ini menghadapi perselisihan segala macam perselisihan harus jeli, harus bisa yakin bahwa pilihan kita itu adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, kalau soal ilmu betul-betul kita merendahkan diri, ya. Jangan merasa kita lebih tahu, ya. Sahabat yang memberikan pandangan-pandangan lain betul-betul harus kita dengarkan dan itu pada akhirnya kita yang memilih. Allah sungguh mencintai orang-orang yang seperti itu. Saya kira cukup dulu di situ ya. Mudah-mudahan kita bisa siapa yang di sini ada beberapa ayat ya. Yaitu orang yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah itu ada 4. Pertama orang zalim. Orang zalim, maka zalim itu sesuatu yang kita harapkan kita tidak termasuk orang yang zalim. Oleh sebab itu ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penting gitu. Artinya kalau dibaca sampai 6 harkat itu berarti penting. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti kita akan jelaskan beberapa macam zalim. Jangan sampai kita mengira itu orang zalim itu hanya orang-orang Nasrani misalnya. Ya, itu sebagai satu simbol saja. Orang zalim itu banyak. Orang yang berputus asa terhadap rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu zalim juga. Misalnya sampai kita umpamanya kita sulit sekali hidup ini ya. Sampai kita mengatakan bahwa rasanya Tuhan itu tidak adil. Nah, itu kan zalim tuh, ya. Tidak berputus asa terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu.
Mari kita lanjutkan dengan tadi 4 ya. Pertama orang zalim, orang kafir, orang fasik, dan orang yang disesatkan. Ya. Nanti kita akan ulangi lagi nanti pada kesempatan yang akan datang. Sekarang permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dalam sholat kita ada 2 tempat ya. Satu di dalam Al-Fatihah, kedua dalam doa antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni wahdini, ya Allah berilah aku petunjuk. Satu di dalam Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 8 doa itu ya, sering kita doa baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Itu juga di dalam minta doa, walaupun itu ya Allah jangan kau condongkan kepada hati kami kepada yang sesat itu, sesudah engkau beri petunjuk. Itu juga menggunakan doa. Kemudian dalam surah Al-Ankabut 69 ya. Ini top sekali itu ya. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan Allah ya, kami benar-benar akan tunjukkan mereka jalan kami. Jadi kalau orang ingin melakukan amal-amal, kalau digerakkan hati kita amal-amal, maka ada jalan ya, ada jalan kita terbuka jalan untuk menyampaikannya, ada diberikan jalan ya. Di dalam surah Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina najahadu fina. Orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami ya, mengharapkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan menuju perjuangan tersebut. Jadi kalau kita selalu memikirkan sesuatu yang baik ya, ada satu pengalaman yang perlu tidak berlebihan ya. Pada 5 tahun yang lalu di bulan puasa, sebetulnya sebelum bulan puasa sudah dipikirkan di mana di masjid kita itu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim itu. Jadi ada kelas-kelas, misalnya kelas belajar matematik, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, siapa yang mau mengajar dan sebagainya. Entah pada satu waktu ada seorang mualaf datang ke masjid kita gitu kan. Jadi ya saya mengajak dia ngomong dan sebagainya. Dia bilang dia tamatan dari ABA ya, Akademi Bahasa Asing. Itu tahun berapa itu masih ada ABA itu. Nah, saya ajaklah dia bahasa Inggris gitu. Rupanya saya tawarkan, masa harus berusaha minta-minta, padahal ilmu ada, saya bilang ajar aja lah. Itu artinya diberikan jalan. Kemudian ada lagi
seorang keluarga ya, ada keluarga baru, tiba-tiba pihak laki-lakinya kawin dengan orang di tempat kita pada waktu yang bersamaan. Dan rupanya dia seorang guru, ya, maka kita minta dia menjadi kepala sekolah. Gitu. Itulah jalan-jalan yang kita diberikan jalan kalau kita ingin betul-betul melakukan kebaikan. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah sudah terbentang ya dimensi daripada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu merupakan cara kita menggapai apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya dulu pernah memberitahukan bahwa Al-Quran itu laksana seperti gunung, ya, seperti gunung. Ya. Nah, untuk mencapai yang tinggi itu ada berbagai trek. Ya, kalau orang manjat gunung kan beda-beda tuh, ada treknya, jalannya lain-lain, jalan selatan, jalan utara, jalan timur dan sebagainya, itu beda-beda. Tapi punya tujuan yang sama. Nah, itu sebetulnya sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra ayat 88. 84 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat atau beramal sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kelebihan dan sesuai dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada dia, gitu kan? Dan masing-masing, pembawaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kullul ya'malu ala syakilatih. Katakanlah Muhammad, masing-masing bekerja atau beramal menurut keadaannya, caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan pencipta kalian lebih mengetahui terhadap apa yang terhadap seseorang yang telah diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bisa saja kita mengikuti trek ibadur rahman ya. Bisa mengikuti trek ulul albab, bisa naik trek orang yang bertakwa. Jadi bermacam-macam ya, dalam kita mencapai sesuatu itu. Saya kira cukuplah. InsyaAllah nanti kita bisa lanjutkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.